Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wirdan Espatanda. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Kemenkes Palu. Dengan NIM PO 7120124055. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan KTI saya yang berjudul Analisis Penerapan Konsep Ekonomi Hijau dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan. Latar belakang perubahan iklim, polusi, dan degradasi sumber daya alam merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan planet kita. Model ekonomi konvensional yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan telah mengembangkan krisis lingkungan global yang semakin mendesak. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan baru yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi ekonomi hijau dan bagaimana konsep ini berbeda dari model ekonomi konvensional? Definisi ekonomi hijau adalah model ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan pada efisien sumber daya, pengurangan emisi dan polusi, konservasi dan restorasi ekosistem, serta keadilan sosial dan kesejahteraan Perbedaan dengan model konvensional, ekonomi hijau berbeda dari model ekonomi konvensional yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Ekonomi hijau menekankan pada keberlanjutan jangka panjang dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Model konvensional cenderung mengabaikan biaya lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi, sementara ekonomi hijau berusaha untuk menginternalisis biaya tersebut dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Nomor 2, bagaimana contoh-contoh penerapan ekonomi hijau di berbagai sektor seperti energi, pertanian, dan industri. Pengembangan energi terbarukan surya, angin, hidrogen termal telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi. Penggunaan teknologi energi efisien seperti bangunan hemat energi dan transportasi publik juga merupakan contoh penerapan ekonomi hijau di sektor energi. Pertanian penerapan sistem pertanian berkelanjutan agroforestry, pergiliran tanaman dan pertanian organik telah terbukti meningkatkan kualitas tangan, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta meningkatkan ketahanan pangan. Industri hijau yang menerapkan produk berkelanjutan, daur ulang, dan pengurangan limbah telah berhasil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis konsep ekonomi hijau dan mendeskripsikan definisi ekonomi hijau dan prinsip-prinsipnya. Membandingkan konsep ekonomi hijau dengan model ekonomi konvensional. Yang kedua, mengevaluasi penerapan ekonomi hijau. Mengidentifikasi contoh-contoh penerapan ekonomi hijau di berbagai sektor atau energi, pertanian, industri, pariwisata. Menganalisis dampak positif dan negatif penerapan ekonomi hijau terhadap lingkungan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan peluang. Mengidentifikasi tantangan dalam penerapan ekonomi hijau termasuk kebijakan ekonomi, teknologi, dan perilaku masyarakat. Mencari peluang untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Nomor 4, memberikan
rekomendasi kebijakan, teknologi, dan strategi yang dapat mendukung penerapan ekonomi hijau secara efektif. Lanjut ke metode penelitian. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis konsep dan penerapan ekonomi hijau serta mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada pengumpulan data. Studi literatur, melakukan studi literatur yang komprehensif tentang konsep ekonomi hijau, penerapannya di berbagai sektor. Dampaknya dan tantangan yang dihadapi. Sumber data meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel terkait. Analisis kebijakan, menganalisis kebijakan pemerintah yang terkait dengan ekonomi hijau, baik di tingkat nasional maupun internasional. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga pemerintah. Studi kasus menganalisis contoh-contoh penerapan ekonomi hijau di berbagai sektor melalui studi kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan para pelaku usaha, pengamatan lapangan, dan studi dokumen yang terkait. Terus nomor 2, analisis data. Analisis deskriptif mengekspresikan data yang diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis. Analisis tematik mengidentifikasi teman-teman utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Analisis komparatif membandingkan konsep ekonomi hijau dengan model ekonomi konvensional dan mengevaluasi dampak positif dan negatif penerapannya. Yang ketiga, interpretasi data, menginterpretasikan data yang dianalisis untuk menarik kesimpulan data, memberikan rekomendasi, membahas implikasi dari hasil peneliti terhadap upaya mencapai keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, penyusunan laporan. Menyusun laporan penelitian yang sistematik, komprehensif, dan mudah dipahami, menyertakan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang relevan. Lanjut, hasil dan pembahasan. Yang pertama, definisi ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan pada efisiensi sumber daya, pengurangan emisi dan polusi, konservasi dan restorasi ekosistem, serta keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi hijau. Berbeda energi model ekonomi konvensional yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Ekonomi hijau menekankan pada keberlanjutan jangka panjang dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, penerapan ekonomi hijau, energi. Pengembangan energi terbarukan, surya, angin, hidrogeotermal telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi. Pertanian penerapan sistem pertanian berkelanjutan agroforestry, pergiliran tanaman, dan pertanian organik telah terbukti meningkatkan kualitas tanah, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta meningkatkan ketahanan pangan. Industri hijau yang menerapkan produksi berkelanjutan daur ulang dan pengurangan limbah telah berhasil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Pariwisata
berkelanjutan dan eksotris yang fokus pada konsekuensi alam telah berkontribusi pada pelestarian ekonomi dan peningkatan ekonomi lokal. Yang ketiga yaitu dampak ekonomi hijau, dampak positif lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan ekosistem. Ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau, peningkatan daya saing ekonomi dan pengurangan biaya lingkungan sosial, peningkatan kesehatan masyarakat, keadilan sosial dan kesetaraan. Dampak negatif ekonomi, biaya awal yang tinggi untuk inovasi teknologi ramah lingkungan. Tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat dan potensi konflik. Kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sosial, kemungkinan hilangnya lapangan kerja di sektor dan perlunya adaptasi dan pelatihan tentang tenaga kerja. Yang keempat ada tantangan dan peluang. Tantangan kebijakan, kurangnya kebijakan yang kondusif, kurangnya insentif untuk investasi jauh dan lemahnya penegakan aturan lingkungan. Teknologi, keterbatasan teknologi ramah lingkungan yang terjangkau dan efisien, dan kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan. Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan eksistensi terhadap perubahan perilaku. Peluang teknologi, pengembangan teknologi ramah lingkungan yang semakin canggih dan terjangkau. Investasi dalam ekonomi hijau dari pemerintah, sektor swasta dan lembaga internasional. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Kerjasama internasional untuk berbagai pengetahuan, teknologi dan sumber daya. Pembahasan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi hijau memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penerapan ekonomi hijau di berbagai sektor telah menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Namun masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal kebijakan, teknologi, dan perlindungan masyarakat. Penting untuk terus mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan investasi dalam ekonomi hijau, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Kerjasama internasional juga sangat penting untuk berbagai pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau. Terus masuk di kesimpulan. Penerapan konsep ekonomi hijau merupakan solusi pentingnya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Jadi KTI yang saya buat ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang dalam penerapan ekonomi hijau. Rekomendasi pemerintah mengeluarkan
kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti inisiatif pajak standar lingkungan yang ketat dan investasi dalam penelitian dan perkembangan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan penegakan aturan lingkungan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, meningkatkan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau. Sektor swasta berinvestasi dalam teknologi dan proses produksi yang berkelanjutan, mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau dan menjalankan bisnisnya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.